Oke, kelihatan. Udah aman ya? Screen-nya kelihatan ya? Sip. Oke, kita mulai aja ya. Nanti biar yang lain yang nyusul. So far udah aman ya. Screen-nya udah oke, suaranya juga udah oke ya. Kalau ada masalah nanti tinggal di chat aja, ntar gue bacain. Sama nanti kalau misalnya ada pertanyaan apapun, silakan ditanyakan. So, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di webinar kali ini. Kita hari ini akan ada sedikit kita ngobrol lah soal sebulan terakhir tuh marketnya seperti apa, kemudian bakal akan ada apa aja ya. Kita akan ngobrolin itu dan kita mulai dari pertama ya. Kita lihat disclaimer on dulu, karena isi presentasi ini didasari oleh analisa teknikal dan dikombinasikan dengan analisa makro dan analisa aliran dana ya. Kemudian analisa hanya memberikan pandangan tanpa memaksa pembaca atau penonton untuk membeli saham yang dipaparkan dalam presentasi ini. Dan segala bentuk kerugian yang terjadi di luar tanggung jawab analis yang memaparkan presentasi ini. Dan mohon untuk analisa ulang sebelum melakukan transaksi pada saham tersebut. Kita ini sedikit disclaimer on dulu ya. Kemudian apa yang kita bahas hari ini? Kita akan bahas soal monthly update, kemudian ada market structure. Jadi kita hari ini akan share sedikit tentang market structure, dan market structure ini merupakan salah satu basic dari analisa teknikal yang sebenarnya banyak orang, gue ngerasa banyak orang yang mengabaikan. Yang pertama, jadi orang misalkan ini step A, orang itu udah langsung belajar step B, step C gitu loh. Jadi step A-nya dilangkahin. Kalau enggak, kadang-kadang step A-nya lupa. Jadi pas analisa, enggak dari step A dulu, tapi misalkan udah langsung step C gitu-gitu. Jadi kita hari ini reminder sekali lagi tentang basic of market structure ini gitu. Kemudian apa yang akan kita bahas ya? Nah, kita akan bahas apa yang terjadi dalam sebulan ini, kemudian data Amerika Serikat dan Indonesia, plus China ya. Kemudian kemungkinan besar The Fed pangkas tingkat suku bunga, kemudian ada pemilu Amerika Serikat, sama melihat peluang saham dari pergerakan ISG ya, sesuai yang kita share kemarin. Gimana sih cara kita memanfaatkan peluang dalam melihat ISG bergerak ya. Misalkan kalau ISG lagi naik, saham-saham apa yang mesti kita perhatiin dan kenapa gitu. Kemudian ya kita akan belajar market structure. Oke. Nah, apa yang terjadi dalam sebulan terakhir ini? Nah, dari sisi Amerika, kita lihat dari sisi Amerika dulu ya. Fed prepares for September cut as Powell shift focus to jobs. Jadi sekarang ini The Fed sendiri itu udah mulai akan fokus kepada jobs, pasar ketenaga kerjaan lah istilahnya. Ya, makanya yang saat ini yang lumayan sensitif itu lebih ke jobs claim weekly, kemudian non-farm payroll. Nah, itu yang lagi dilihat karena ini sangat menentukan pergerakan arah ekonomi Amerika ke depan ya. Peluang dan juga ini peluang pemangkasan tingkat suku bunga untuk bulan September juga semakin besar ya. Nanti kita juga akan bahas, dan data ekonomi terutama data ketenaga kerjaan semakin memperkuat peluang pemangkasan tingkat suku. Jadi so far yang kemarin yang kita pantau itu adalah data ekonomi dalam kayak GDP, CPI, PPI gitu ya, personal consumption, PCE ya, expenditure. Nah, itu yang sekarang tuh The Fed itu lebih mulai melihat jobs claim, kemudian jobless claim, kemudian non-farm payroll, kayak gitu-gitu ya. Jadi lebih cenderung untuk melihat dari sisi itu. Kemudian kalau kita lihat Amerika Serikat itu, kalau kita lihat dari sisi suku bunga masih bertahan ya di level 5,2 sampai 5,5%. Kemudian lihat dari sisi inflasinya, core inflation maupun inflationnya masih bertahan di level 3,3 ya untuk Juni. Ini di sini 3,3, sedangkan
inflasi keseluruhan itu masih bertahan di level 3%. Dan inflasi secara keseluruhan terjaga karena inflasi makanan dan gas yang masih terjaga dan meningkat. Jadi inflasi itu mulai ketahan di sekitar area 3% dalam kurun waktu sebulan terakhir ini lebih ke karena gas dan makanan. Sedangkan harga bensin mengalami penurunan seiring dengan penurunannya minyak bumi. Jadi konsumsi terhadap bensin juga menurun, ya, seiring dengan lebih kepada harga minyak dunia yang turun. Jadi kalau harga minyak dunia yang turun, otomatis kayak bensin ya, seperti kita lah. Bensin kalau lebih murah kan pakainya juga lebih enak. Tapi di satu sisi kita juga masih mau trading Medco, mau trading Akra, mau trading Elsa gitu-gitu ya. Nah ini udah jauh nih sama Asian makroekonomi masih ramai soal inflasi atau udah geser ke ekonomi Om? Ya itu. Jadi sekarang tuh udah mulai fokus ke jobless gitu-gitu ya. Dan kalau kita lihat balik lagi ke inflasi ya. Jadi saat ini tuh yang masih cukup tinggi tertahan itu mungkin karena inflasi makanan dan gas. Dan yang kita tahu ini tuh lebih ke karena summer. Kan kita tahu saat ini tuh lagi summer ya. Di Amerika banyak orang libur. Nah, summer ini biasanya memang secara inflasi itu makanan dan gas itu terjaga. Jadi otomatis inflasinya juga masih tertahan di sekitar 3%-an. Dan kalau kita lihat selanjutnya, nah dari sisi PPI atau dari sisi produsennya, peningkatan harga masih menguat dengan ditopangnya jasa yang naik, sehingga suku cadang dan lain-lain ikutan. Jadi PPI ini terjaga cukup tinggi ya, masih di level ini gue salah ambil. Yang US Core PPI-nya itu masih di level 3%. 3% dalam artian cukup terjaga kalau misalnya kita lihat dari sebelumnya dari 2,3 kemudian jadi ke 3% itu kan mengalami kenaikan. Nah, yang menopang kenaikannya itu lebih kepada jasa. Jadi sebuah pabrik jasa sama bahan bakunya itu kan bergantung sama hasil dari end product, suatu produk, suku cadang misalnya. Suku cadang apa, katakan motor. Nah, satu bentuk suku cadang produk itu akan naik kalau ada dua hal. Yang pertama, dari jasanya naik, kemudian yang kedua dari bahan dasarnya, bahan bakunya. Nah, sebulan terakhir itu PPI-nya US itu naik karena ditopang oleh jasa yang naik. Jadi ada sedikit kenaikan jasa upah terhadap sebuah hasil dari produk itu sendiri. Jadi PPI-nya masih cukup tinggi, ya masih cukup stabil. Selain inflasinya dari sisi inflasi secara keseluruhannya juga sudah melemah. Kemudian kita lihat dari personal consumption expenditure. Ini jadi kalau ini tuh dari sisi konsumen, dari sisi pengeluaran kita, apa yang kita beli, gitu-gitu ya. Itu dua bulan terakhir itu cukup melandai lah. 2 bulan terakhir itu cukup melandai. Kalau kita lihat US PCE itu masih bertahan di 2,5%, kemudian core PPI-nya juga masih bertahan di 2,6%. Dan kita tahu core PCI index masih bertahan, ini cukup stabil dalam 2 periode terakhir ya. Sedangkan PCI keseluruhan tuh sedikit melemah lah. Cuman core PCI-nya bertahan. Ya, jadi consumption-nya nggak terlalu naik gimana-gimana, tapi US GDP growth kuartal 2 2024 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Dari yang tadinya kuartal 1 1,4 naik ke 2,8, jadi naik hampir 2 kali lipat ya. Dan ekonomi US tumbuh kuat di kuartal 2 berkat pengeluaran konsumen ya, tadi PCE salah satunya ini kan selama 3 bulan ya, dihitung selama 3 bulan. Kemudian inventaris swasta dan investasi non-residensial. Namun investasi residensial dan perdagangan bersih menjadi hambatan karena impor lebih cepat naik daripada ekspor. Jadi US GDP growth-nya masih cukup tertahan di level sekitar 2,8%. Ya, itu lebih kepada karena consumption dari konsumen yang pertama, kemudian impornya lebih kenceng daripada ekspor. Jadi kemudian kalau kita lihat juga ada bukan investasi tapi pengeluaran atau
expand dari pemerintahnya sendiri. Jadi itu cukup maintain GDP Amerika di kuartal 2 ini cukup naik lah, istilahnya bukan maintain tapi cukup naik ke 2,8% gitu. Sama kayak kalau masih ingat beberapa bulan terakhir webinar itu kan sempat kita bahas soal GDP-nya Indonesia ya, di mana selama periode kemarin kampanye sampai setelah pemilu itu spendingnya pemerintah itu cukup tinggi karena lagi masa kampanye dan pemilu. Jadi spendingnya cukup tinggi. Nah itu yang menahan GDP-nya kita gitu. Ya. Fauzi Firdaus, apa hubungan antara CPI, PPI, dan inflasi total? CPI itu kan, tadi gue juga sempat jawab sih, CPI itu dinilai dari keseluruhan. Ya, sebenarnya yang kita lihat itu ada 3, PCE, PPI, sama CPI. CPI itu secara keseluruhan. Kalau PPI itu dari angka inflasi harga, itu dari sisi produsen. Ini barang keluar dari pabrik itu harganya berapa. Harga ini naik itu karena apa? Karena tadi jasa sama bahan baku. CPI secara keseluruhan, orang konsumsi di plus sama harga produk, harga jasa, segala macam. PCE itu dari seberapa besar kita mengkonsumsi, seberapa besar kita mengeluarkan uang kita untuk konsum untuk hal-hal yang konsumtif gitu. Spending kita tuh berapa banyak. Nah, itu 3 hal yang kita lihat. Jadi biar imbang. Jadi misalkan CPI-nya naik, PPI sama personal consumption expenditure-nya gimana. Jadi bisa dinilai CPI naik lebih ke karena faktor apa? Bahan baku atau lebih ke karena spending-nya konsumen. Jadi CPI naik, kan makanya inflasi itu kan ada yang namanya cost push inflation sama demand push inflation sama cost pull inflation. Pokoknya kalau misalkan kita flashback ke 2022, 2023, inflasi naik kencang kan. Karena apa? Bukan karena spending dari konsumen, tapi lebih ke karena bahan bakar naik, bahan baku naik, otomatis barang yang keluar dari PPI, harga ini PPI naik itu lebih ke karena harga oil and gas itu naik gitu. Sehingga, tapi di sisi lain consumer spending-nya nggak naik, tapi CPI-nya naik. Jadi itu jatuhnya cost push inflation, bukan demand pull inflation. Kalau demand pull inflation itu karena daya beli masyarakat lagi tinggi-tingginya. Otomatis kalau daya beli demand-nya tinggi, daya beli tinggi, otomatis kan dari produsen atau dari perusahaan itu melihat, oh ini demand spending-nya gede, kita naikin harga barang, harga jual. Otomatis spending-nya gede, harga jual naik, CPI-nya naik, gitu ya. Jadi cara menilai, jadi data yang ada itu kadang harus kita kelola. Maksudnya banyak data yang kita keluar, tapi kita cuma, oh CPI-nya naik, oh inflasinya naik, tapi kita masih bedah lebih dalam, yang naik itu karena apa gitu. Nah itu biar jadi lebih jelas. Makanya kalau misalnya inflasinya tinggi, ya inflasinya tinggi karena demand pull inflation, biasanya normalnya itu perusahaan akan bukan perusahaan tapi bank sentral itu akan menaikkan tingkat suku bunga itu umumnya ya. Jadi kalau misalkan spendingnya masyarakat terlalu tinggi nih, otomatis kan dari sisi investingnya kecil. Nah, untuk menyeimbangkan, central bank itu akan menaikkan tingkat suku bunga gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini jobless claim. Ini kalau kita lihat jobless claim sih sebenarnya kalau kita lihat dari per Juli ya. Ini Juni 1, 2, 3, 4 ya. Per Juli sempat terjun di awal, kemudian naik lagi jobless claim-nya. Dan minggu terakhir itu ditutup di bawah. Ya, per 20 Juli itu sedikit menurun, nggak banyak.
cenderung ya nggak beda terlalu jauh. Nah, jobless claim secara bulanan itu terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan lah. Dari periode Juni Juli itu kan naiknya cukup signifikan. Makanya kenapa concern dari the Fed itu udah ke job opening, jobless claim yang tadi seperti saya bilang ya, narasinya lebih ke situ gitu. Karena kita melihat dari dunia tenaga kerja nih udah mulai ada sedikit spike lah, jobless claim-nya naik, walaupun minggu terakhir ditutup, tapi kan dianggap masih cukup tinggi gitu. Nah, jumlah klaim tunjangan pengangguran di Amerika Serikat turun, tetapi tetap di atas rata-rata turunannya, menunjukkan pasar tenaga kerja masih ketat, namun mulai melemah dari puncak pasca pandemi. Klaim yang belum selesai juga menurun, sementara rata-rata 4 minggu yang untuk klaim awal sedikit naik ya, secara non-musiman. Klaim turun signifikan, terutama di New York dan Michigan. Jadi ini kesimpulannya. Jadi jobless claim-nya naik kan otomatis orang banyak yang mengklaim kalau dia lagi tidak ada pekerjaan gitu-gitu. Jadi jobless claim-nya naik. Jadi data ini lebih data pengangguran. Oke, so far belum ada pertanyaan. Kita next dulu. Nah, itu tadi beberapa data yang kita lihat di dalam sebulan ini, dan yang harus kita hadapin saat ini adalah pemilu US ya, dimana kalau kita lihat sebulan ini kan kemarin Trump-nya ketembak saat dia lagi kampanye ya, kemudian Biden yang akhirnya mengumumkan kalau dia mundur dari pencalonan presiden untuk 2024 dan dia akan mempromosikan Kamala Harris ya, vice presidennya saat ini itu untuk maju dan menghadapi Donald Trump. Nah, kalau kita lihat dari berbagai data yang ada, potensi Donald Trump menang itu mencapai sekitar 80%, ya 80-90% ya. Jadi cukup tinggi lah gitu dari potensi kemenangan Donald Trump gitu ya. Nanti di next bulan depan nanti kita akan bahas kalau Donald Trump menang siapa yang diuntung, sektor-sektor apa yang diuntungkan. Kalau Kamala Harris menang, sektor-sektor apa yang akan diuntungkan. Nanti kita akan bahas lebih dalam lah di situ ya. Kita akan fokus melihat potensi dari seandainya kalau Donald Trump menang, apa aja yang menguntungkan dan ya apa aja yang dirugikan. Kemudian kalau misalnya Kamala Harris yang menang, apa aja yang diuntungkan dan apa aja yang dirugikan ya. Oke. Cuman kita mungkin akan mulai concern secara global ya, akan concern soal pemilu US ini. Ini ada pertanyaan, Pak, kalau Donald Trump menang, inflasi US bisa turun sampai 20%. Mungkin bisa deal-dealan lah dengan Vladimir Putin. Nah, Trump itu nanti juga akan kita bahas. Cuman setahu kita sejauh ini, Trump itu nggak suka yang namanya perang. Republik itu cenderung tidak suka sama hal-hal perang dalam artian perang senjata ya. Sedangkan Demokrat itu lebih suka perang dari senjata. Kalian bisa track, nanti gue bikinin deh. Kita track kalau misalkan presidennya adalah dari Republik, biasa isu-isunya paling gede itu apa. Kemudian kalau yang Demokrat, presidennya dari Partai Demokrat. Nah, apa aja? Biasanya isu-isunya apa aja? Nah, dari situ bisa kita nilai. Bisa tarik kesimpulannya. Jadi, itu kayak ada pattern gitu. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam di monthly market bulan depan. Oke, itu sekilas. Jadi, mulai China telah melakukan pemangkasan tingkat suku bunga dengan kondisi ekonomi masih berat ya. Jadi, selain China, ada Eropa kemarin juga udah mulai ada potensi mereka akan, kalau nggak salah, bulan lalu itu yang cut rate pertama itu dari Swiss. Makanya Swiss franc-nya sempat melonjak cukup tinggi terhadap US dollar ya, karena Swiss franc-nya Swiss franc-nya sempat anjlok ya, karena pemerintah central bank-nya mereka cut tingkat suku bunga. Dan China ini
mulai cut rate ya kemarin ya. Kalau kita lihat China mulai cut rate di saat kondisi GDP-nya, kondisi ekonominya juga belum bagus-bagus banget ya. Malahan inflasi secara month-to-month-nya minus ya, masuk ke deflasi. Kemudian inflasi rate secara year to year-nya di 0,2%. Kemudian interest rate-nya turun sekitar 10 poin ya, ke level 3,35%. Kemudian GDP growth-nya, annual growth-nya masih di level 4,7, sedangkan mereka targetnya di sekitar 5%-an, 5-6% lah. Jadi mirip-mirip sama Indonesia. Ya, dan China juga masih cukup berat karena dari sisi propertinya masih cukup berat, jadi masih belum ada kenaikan yang cukup bagus gitu. Dan beberapa bulan gue selalu bilang China itu kalau bagus kita juga akan bagus karena spending kita terhadap China itu cukup gede ya, jadi itu akan cukup berpengaruh. Kemudian Indonesia, kalau kita lihat Indonesia ini sambilan kalau ada yang mau bertanya drop ke Q&A boleh, drop ke chat juga boleh ya, silakan. Nah, kita lihat kalau kita lihat ya, sorry. Nah, sekarang kita ke Indonesia. Kalau kita lihat kondisi Indonesia masih cenderung mirip-mirip seperti bulan Juni dengan masih memiliki persoalan yang sama ya. Jadi kalau kita lihat so far GDP kita masih Q1, Q2 kalau nggak salah bulan depan udah keluar ya datanya, masih bertahan di level 5,11%. Kemudian inflation rate-nya di level 2,51. Nah, sama juga secara month to month, bulan ke bulan itu kita udah minus 2 kali ya, bahkan lebih dalam di Juli untuk yang Juni. Yang Juni lumayan minus 0,08%. Harusnya saya melihat mungkin GDP kuartal 2-nya akan turun. Ya, kemudian interest rate-nya kita masih bertahan di level 6,25%. Ya, ini belum ada tanda-tanda suku bunga kita akan di-cut. Ya, karena kalau balik lagi, kalau suku bunga di-cut akan seperti Swiss franc ya. Rupiahnya akan anjlok lagi terhadap US dollar. Makanya somehow beberapa negara masih cenderung untuk menunggu kapan the Fed itu akan cut rate. Karena kalau mereka katakan mereka cut rate duluan, otomatis mata uang mereka akan anjlok duluan biasanya kayak gitu. Jadi itu perlu mereka perlu dicermati lebih dalam lah kayak gitu. Oke. Dan kita lihat rupiah. Ini secara teknikal, kalau kita udah bahas tadi secara makronya, kalau kita coba melirik secara rupiah masih ada potensi untuk bisa naik ke level 16.600 ya di sini. Kemudian kalau rupiah di 16.300 ini nggak dijebol ke atas, kemungkinan dia akan pullback dan turun dia akan menguat ya. Akan menguat ke sekitar 16 ribuan, hampir 15.900-an lah di area ini. Nah, ini menjadi kalau kita tarik dari data terakhir, ini akan ada di persimpangan ya. Persimpangan. Gua rasa yang mungkin akan men-trigger pergerakan rupiah seminggu atau mungkin 2 minggu ke depan itu adalah dari GDP kita, satu. Kemudian mungkin dari data inflasi dan lain-lain sebagainya. Termasuk mungkin pengaruh dari dolar indeksnya juga nanti akan seperti apa. Ya. Kemudian kalau kita lihat DXY atau dolar indeks ini masih berkutik di level 104. Dia ada potensi ke level 103 ya di area ini. Dia masih ada potensi kalau misalnya kita lihat dari technical dia downtrend secara menengah, jangka menengahnya downtrend. Tapi juga dia punya potensi untuk bisa rally lagi ke atas 105. Ya, sekitar 105, 105,5 lah di area ini. Otomatis kalau dolarnya lari lagi, kemungkinan rupiahnya juga bisa melemah. Rupiahnya bisa breakout. Ya, cara bacanya kan ini menguat secara teknikal, tapi nilai rupiahnya kan terhadap US dollarnya melemah. Ya, kalau dia turun berarti menguat. Jadi kalau dolar indeksnya naik, rupiahnya kemungkinan akan melemah. Ya karena kita domestik sendiri itu belum ada
maksudnya belum ada hal yang bagus gitu loh. Belum ada hal yang bisa kita yang membuat kita trigger Indonesia itu lebih bagus, masih belum ada. Ya. Kemudian gold sendiri kalau kita lihat akhir-akhir ini cenderung punya potensi dia mengimbangin dolar. Dalam artian dia sama dolar jalan beriringan. Nah, ada saatnya dolar sama gold itu jalannya berseberangan. Dolarnya naik, goldnya turun. Dolarnya turun, goldnya naik. Nah, ini kalau kita pantau sebulan, 2 bulan terakhir, gold sama dolar tuh naiknya bareng. Gold dan dolar itu naik bareng itu lebih ke karena goldnya saat ini untuk dijadiin sebagai safe haven. Ya, alat nilai lindung lah. Alat nilai lindung ketika memang marketnya, kondisi politiknya, kondisi ekonominya belum cukup stabil. Jadi gold masih jadi pilihan kenapa bertahan. Dan maka ada potensi juga sampai mungkin tahun depan gold itu punya potensi sampai 3.000. Tapi saya belum menemukan data-data yang benar soal gold itu punya potensi sampai 3.000 ya. Nanti kalau ada pasti akan kita share. Gitu ya. So far mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita jawab lebih jauh, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi. Ada? Kalau belum ada kita lanjut dulu. Ya. Kemudian US oil. Nah, oil ini kalau kita lihat ya, kemarin dia terkoreksi dari sekitar level 84, 85, kemudian turun ke level 78 ya, 78. Nah, gue melihat US oil ini atau oil minyak dunia ini punya potensi dia bisa bergerak di level sekitar 73, 75 sampai 72. Nah, otomatis akan ada terjadi pelemahan terhadap US oil ini sendiri gitu ya. Kalau misalkan dolarnya menguat, otomatis biasanya komoditas akan melemah. Komoditas akan melemah gitu karena dolarnya naik, komoditas harga per misalkan apa ya? Per barel misalkan kalau US oil. Otomatis kan dolarnya menguat, otomatis permintaan simpelnya permintaan akan sedikit berkurang. Saya menyederhanakannya seperti itu. Misalkan kalau dolarnya naik pasti otomatis kenapa komoditas itu pada terkoreksi, yaitu karena harganya meningkat gitu. Tuh. Jadi sebenarnya ini kan equilibrium. Kita nyari jalan tengahnya. Nah, kalau misalkan harga dolarnya naik, otomatis komoditasnya akan turun gitu. Jadi kayak satu timbangan gitulah gitu. Kalau dolar yang menurun, biasa harga ini akan naik, harga komoditasnya akan naik gitu. Jadi dia mencari keseimbangan gitu ya. Dan kalau kita lihat so far harusnya untuk potensi US oil-nya itu spike ke atas itu masih belum ada ya, kecuali tiba-tiba ada perang. Biasa cuman perang yang bisa men-trigger. Cuman kalau enggak, perang sama dolar yang bisa men-trigger. Tapi kalau dolarnya masih kuat, perang yang tidak terlalu heboh banget, itu biasanya US oil-nya akan cenderung terkoreksi. Itu US oil sama komoditi yang lain lah, kayak gas, batu bara, gitu-gitu ya. Dan kita lihat ISG. ISG so far masih cenderung sideways ya di area ini 7.200 sampai 7.350. Jadi masih bolak-balik di level ini. Ini kalau kita lihat ISG masih bolak-balik di sini. Kuncinya adalah ISG jangan jebol di level 7.200. Jadi kalau ISG-nya jebol di level 7.200 itu akan cenderung bisa terkoreksi ke bawah. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat, ini ada sedikit seperti inverted head and shoulder ya. Ini pun kalau misalkan ISG turun akan di level sekitar 7.100. Kelewat dikit, 7.050 lah di area ini. Nah, di area ini tuh kan
sebenarnya ada area support di sini ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada area support di sini. Nah, siapa tahu ini emang koreksinya ke sini, turun. Gitu ya. Nah, ini kita juga lagi di masa pelaporan kuartal 2, laporan keuangan kuartal 2. Banking beberapa udah mulai keluar, ya, kalau kita lihat. Nah, so far kalau saya lihat 2 hari terakhir, ISG itu ditekan, bukan ditekan, pergerakannya itu sepertinya dijaga. Dalam artian gini, kalau teman-teman perhatiin kemarin itu yang naik itu hari Jumat ya, BCA-nya naik, kemudian BRI-nya naik, sama Astra-nya naik. Yang terkoreksi Mandiri sama BNI. Hari Kamis, Mandiri yang naik, BRI yang terkoreksi, Telkomnya naik, nah kemudian yang lain terkoreksi. Jadi saya melihat itu sementara itu diimbangin lah, enggak yang tiba-tiba buangan. Bayangin kalau banking itu semuanya buang, termasuk brand ya, itu mungkin bisa jebol nih 7.200-nya. Cuman kelihatan 2 hari terakhir itu masih dia cukup bertahan di sini. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat ini ada potensi double top ya di sini ya, double top. Cuma kan baru potensi, belum terkonfirmasi. Nah, terkonfirmasinya kapan? Ketika dia level ini nggak dijebol. Terkonfirmasi level ini dijebol ya, sorry. Maksudnya dijebol 7.200-nya. Nah, mau dia double top atau dia rectangle seperti ini kan cenderung lebih rectangle ya. Dia bolak-balik ini udah 2 kali. Ini kalau dia naik lagi ke sini 7350 berarti udah 3 kali. Nah, ini bisa jadi potensi dia breakout ke atas atau justru turun ke bawah. Jadi masih 50-50 lah, bolak-balik. Makanya saya bilang ini so far mungkin ditopang sama laporan keuangan bank-bank besar ya, masih cepat. Tapi kalau begitu sentimen itu udah habis dan banknya nggak kuat untuk naik, mungkin ISG bisa jebol. Cuma di sisi lain masih ada brand, masih ada aman, masih ada Bian ya yang membantu menopang juga. Kemudian juga masih ada Telkom dan Astra. Nah, itu laporan keuangannya kan masih belum keluar tuh. Kalau misalnya keluar mungkin bisa naik. Nah, ini ada yang nanya. Bu Anjuni Indra, silakan. Tinggal buka mic-nya, nanti tinggal jawab. Tinggal ini. Oh, nggak kepencet ya? Oke, saya lanjut ya. Soalnya tadi ada raise hand soalnya. Oke, jadi so far ISG masih cenderung untuk bergerak konsolidasi sideways. Nah, ISG kalau kita lihat secara foreign flow, ini foreign flow-nya masih cukup belum stabil ya. Dalam artian pas dia naik ke sini ya foreign flow-nya muncul, kemudian di saat ini tuh udah mulai ada yang sell, ada yang buy, ada yang sell, dan gue lihat 3 hari terakhir kebanyakan bank BUMN itu di outflow. Terjadi outflow lah di bank BUMN. Kemudian bank BCA yang masih ada inflow gitu ya. Nah, ini juga turut perlu kita perhatiin. Tapi yang gue cukup, maksudnya patokan ya. Begitu ISG jebol 7.200, biasa gue akan mulai ngurangin trading. Mulai ngurangin tradingnya di saham-saham yang punya kaitannya cukup gede di ISG. Ya, saham-saham blue chip itu mungkin akan dihindari dulu untuk trading dalam jangka pendek, ya, karena mereka nge-track ISG turun. Nah, itu mungkin akan saya hindarin. Dan kita termasuk yang kita bahas, melihat peluang saham dari pergerakan ISG. Nah, ini gue akan bahas sekilas ya. Kita tahu di kita itu ada blue chip, second liner, dan third liner ya. Blue chip ini otomatis dikatakan blue chip karena dia penopang atau memiliki market cap yang gede, sehingga persentasenya terhadap pergerakan ISG itu cukup tinggi. Ya, jadi dikatakan blue chip salah satunya adalah punya market cap gede dan bisa mempengaruhi pergerakan dari indeksnya kita. Second liner itu tidak terlalu mempengaruhi, tapi masih ada sedikit lah second liner. Dan yang tidak terpengaruhi adalah third liner. Jadi ini based on market
salah satunya ada market cap ya, market kapitalisasi market. Nah, biasanya kita akan lihat ada potensi misalkan ISG lagi udah deket-deket di support, misalkan ini. Ketika dia udah mulai balik, biasanya kita lihat yang akan naik itu pasti adalah blue chip. Karena untuk menarik IHSG untuk pullback naik ke atas, itu adalah menggunakan saham-saham yang marketnya gede, market kapitalisasinya gede. Otomatis kita akan fokus di sini. Kemudian next, udah mulai kelihatannya IHSG-nya udah nggak kuat naik, mulai pindah ke second liner. Nah, ketika udah mulai marketnya udah mulai terkoreksi, biasanya uangnya akan lari ke third liner. Contoh sesimpel kalau teman-teman lihat 2-3 hari terakhir Dow Jones, S&P 500, Nasdaq itu kan terkoreksi ya. Terkoreksi cukup dalam gitu. Bahkan sempat Nasdaq itu turun 3% dalam sehari. Nah, tapi yang kalau teman-teman yang lihat, yang main tuh apa? Main tuh saham-saham yang kecil. Penny stocknya mereka itu yang lagi geraknya cukup lumayan gede gitu. Termasuk GameStop. GameStop itu lagi main. Nah, kenapa? Ya sama. Prinsipnya adalah ketika saham-saham penggerak indeks itu udah mulai turun, mereka akan pindahin duitnya ke saham-saham yang tidak terlalu berhubungan sama indeks, pergerakan indeks. Gitu. Jadi dan kondisinya nggak terlalu yang maksudnya terlalu parah gitu. Maksudnya gini, kalau di zamannya COVID ya, pas lagi COVID di awal, itu kan hampir semuanya turun. Mau itu blue chip, second liner, third liner tuh semuanya turun. Nah, itu karena ada satu fenomena. Tapi kalau buat kondisi sekarang nih, kayak kan sebenarnya kondisi sekarang itu mau dibilang jelek banget juga enggak, mau dibilang bagus juga enggak gitu, di tengah-tengah gitu. Nah, biasanya kalau kondisi seperti itu tuh biasanya third liner-nya akan main gitu ya. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang ini akan saya kupas lebih dalam ya, termasuk soal yang lain. Nah, di paket kilat siap berinvestasi di saham. Nah, ini adalah acara offline-nya kita, seminar offline di tanggal 7 September 2024 itu bertepatan di kantor Akademi Admirals ya, dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Jadi, kita punya 6 sesi ya, di mana ini kita akan belajar dari basic dan kita akan belajar, tapi basicnya bukan secara yang teori banget gitu lah, tapi kita akan related sama yang ada di pasar saham saat ini gitu. Misalkan kita akan introduction aset class, aset-aset kelas apa aja yang aset yang terhadap berhubungannya dengan basic ekonomi, berhubungan dengan makro gitu. Nah, ini yang akan kita bahas. Kemudian kita juga akan bahas mengenal IPO dan corporate action. Nah, di sini juga nanti saya akan share kenapa gue bisa cukup percaya, cukup yakin sama brand. Di saat itu, kalau misalnya teman-teman ingat, banyak orang yang bilang, brand itu valuasinya mahal lah, PER-nya tinggi lah, sehingga itu membuat kita nggak yakin untuk ikutan IPO-nya. Nah, kenapa saya yakin ketika saat itu saya ikut IPO-nya brand dan bisa profit hingga sekitar 600% dari sejak IPO, ya. Dan bahkan sampai sekarang, kalau misalnya teman-teman ikut yang di House of Trader Community, itu juga saya masih aktif trading di brand bolak-balik sampai saat ini, ya. Nah, ini saya akan bahas itu di sesi ini, gitu. Jadi itu ada pembekalan buat teman-teman. Kalau next ketemu saham yang punya potensi seperti itu, mungkin bisa ikut gitu ya. Ini akan saya kupas di sini. Kemudian kita juga akan belajar analisa fundamental. Karena gimana pun kita harus buat investasi ya. Buat investasi analisa fundamental itu paling kita tekankan. Karena kalau tanpa fundamental kan kita nggak akan tahu perusahaannya perusahaan apa, cara menilainya seperti apa. Nah, kemudian kita juga akan belajar analisa teknikal. Analisa teknikalnya ini untuk menunjang kita untuk investasi, mau menunjang kita untuk trading, itu juga akan saya share.
Dan yang sesi terakhir, kita akan belajar cara screening dan scanning. Ya. Screening dan scanning. Jadi kita akan cari saham-saham yang, oh kira-kira oke nih untuk invest. Sahamnya apa? Caranya seperti apa? Step by step-nya seperti apa? Nah, sesi ini akan saya bahas semuanya di seminar paket kilat siap berinvestasi di saham. Nah, ini mumpung teman-teman kan marketnya masih belum gitu jelas, belum gitu bull run, dan kita prediksi 2025 itu begitu card rate udah mulai enteng naiknya. Nah, itu bukan formnya, tapi arus dananya itu udah mulai masuk ke risky aset. Karena yang aset-aset seperti deposito, obligasi itu biasanya udah nggak menarik ketika suku bunganya turun. Nah, teman-teman boleh ikut paket seminar ini, teman-teman di Jakarta atau kebetulan lagi di Jakarta, boleh deh sisihin waktu untuk bisa ikut di acara ini ya. Nanti kita akan lihat lagi, dan next kita akan belajar sedikit tentang market structure. Nah, market structure itu apa sih? Market structure itu adalah gambaran atau struktur yang terbentuk dari pergerakan harga di market tertentu. Nah, struktur market ini dapat membantu kita untuk memahami perilaku, kondisi, dan tren market saat ini. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin ini ada pertanyaan ya. Mungkin kalau teman-teman mau bertanya juga boleh, silakan. Pak, kenapa manajer investasi, reksadana pensiun dan lain-lain bisa tahu laporan keuangan lebih dulu dari yang lainnya? Bank Mandiri belum bullish, pasti laporan keuangannya biasa-biasa aja. Beda dengan BCA yang bull, BRI yang bear, sebelum laporan keuangan keluar. Nah, itu biasanya pasti akan ada, kalau kita bahas DAO teori, ya, termasuk nanti di sini, ya, di sini kita juga akan bahas DAO teori. Nah, itu udah menjelaskan. Jadi sebenarnya itu berkaitan sama pembelajaran kita di bulan lalu tentang market efisiensi. Ya, pasti pemerataan informasi itu pasti yang mana yang lebih dekat sama sumbernya itu akan dapat informasinya dulu gitu. Jadi, nah itu juga akan kita kupas di dalam investasi kilat yang tadi ya. Dan kita balik ke market structure. Nah, market structure seperti yang di awal saya bilang, market structure ini basic dari kita belajar technical. Ya. Dan sebenarnya kalau kalian sudah cukup paham dengan market structure, itu kalian udah nggak perlu terlalu menggunakan indikator. Sudah tidak perlu menggunakan MACD, Bollinger Band, apalagi moving average. Jadi udah nggak terlalu pakai lah, udah nggak terlalu dipakai. Karena apa? Karena kita udah memahami strukturnya seperti apa, cara analisa market structure-nya seperti apa. Indikator ini itu cuman nanti untuk melihat momentum doang. Gitu. Jadi bukan, kan kalau biasanya kita yang baru belajar nih, kita suka mempatokkan diri kan, oh moving average-nya belum golden cross nih, MACD-nya belum naik nih, atau mungkin stokastiknya masih overbought gitu. Nah itu kan masih kita lebih cenderung untuk berpatokan pada si indikatornya ini dulu. Baru habis itu kita baru lihat, oh supportnya di sini, resistennya di sini. Nah itu banyak kejadian kita, terutama kita yang baru belajar gitu. Dan harusnya yang harus kita pahami itu adalah dari si market structure-nya dulu. Market structure itu seperti apa sih? Nah, mungkin ini teman-teman udah sering dengar. Nah, jenis-jenis market structure secara umumnya itu ada uptrend atau bullish trend, bearish trend atau downtrend, sama sideways. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Sebelum kita menganalisa lebih jauh, kita lihat secara pergerakan harga saham ini itu cenderung sideways kah, cenderung uptrend kah, cenderung downtrend kah, gimana? Nah, kalau downtrend dalam time frame yang berapa? Kalau sideways dalam time frame yang berapa? Bullish dalam time frame yang berapa? Nah, itu kita harus pahami itu dulu. Jadi ini benar-benar basic ketika kita dikasih nih, misalkan siapa? Misalkan Mas Fauzi dikasih ke teman-teman.
Saya kasih ke Mas Fauzi. Mas, tolong ini coba lihat, ini sahamnya gimana. Basic dari kita menilai saham itu bagus apa enggak, itu yang pertama lihat strukturnya dulu. Bullish, time frame menengah dia lagi bullish. Time frame besarnya lagi bearish. Nah, habis itu baru lihat time frame kecilnya kira-kira akan bergerak kemana. Nah, itu cara melihatnya. Jadi bullish itu dikatakan atau uptrend ketika terjadi yang namanya higher high dan higher low. Ya, fase uptrend ditandai dengan gelombang, ini seperti gelombang ya. Gelombang yang semakin naik dan tidak pernah menciptakan batas bawah yang lebih dalam dibanding sebelumnya. Batas bawah itu higher low, ya. Higher low, peak trough ya. Ini peaknya di sini, higher high-nya makin tinggi dari waktu ke waktu, higher low-nya meningkat dari waktu ke waktu. Jadi udah nggak bikin turun ke bawah ini atau menyamain ini, tapi dia mulai naik. Nah, itu dikatakan sebagai uptrend, dan itu bisa terjadi di semua time frame, ya. Dan kalau kita lihat fase downtrend, nanti kita buka chart ya. Sekilas kita akan buka chart. Fase downtrend terjadi saat harga mulai turun yang ditandai membuat batas bawah yang lebih dalam dan tidak mampu membuat batas atas yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi lower low, lower high, lower low, lower high. Jadi high-nya itu udah nggak bisa bikin higher high, tapi lower high. Jadi batas atasnya itu membuat batas atas yang cenderung lebih bawah dibanding sebelumnya. Begitupun juga lower low-nya makin dalam. Nah, itu yang disebut fase downtrend. Jadi dia makin turun, makin turun, makin turun, gitu ya. Dan yang terakhir, ada yang namanya fase sideways. Nah, fase sideways ini terjadi ketika kondisi harga tidak kemana-mana dan tidak terjadi batas atas dan batas bawah yang melebihi batas sebelumnya. Jadi cenderung sideways seperti ini. Oke? Nah, sekarang saya akan mungkin teman-teman kalau ada mau, oke, nanti kita akan jawab ya V yang tadi ya. Nah, saya mau teman-teman request di chat boleh. Saham apa yang mau kita analisain secara studi kasus ya, studi kasus. Oh, Dharma. Oke, ada yang lain lagi? Kita kumpulin beberapa deh. Dua lagi. Minta teman-teman ada yang liatin UNVR, oke. PTBA. Oke ya, kita lihat dari Dharma. DM, ini udah lihat ya chartnya ya, kelihatan ya. Nah, oke, saya akan matiin dulu. Oke, nah caranya, kalau kita lihat secara jangka panjang, ya dari tahun 2023 November, itu Dharma itu udah mulai namanya, ini saya hapus dulu deh. Udah mulai namanya downtrend. Setelah dia naik uptrend di tahun awal 2023, ya uptrend dia naik. Nah sekarang dia udah mulai downtrend. Nah uptrend ditandain dengan higher high, higher high, higher low, naik lagi, higher high, higher low, naik lagi, higher high, higher low, gitu ya, kelihatan. Nah ini pun ada higher high, higher low. Jadi yang namanya uptrend itu masih akan terjadi higher high, higher low gitu. Jadi masih tetap akan naik, pelan-pelan dia naik. Pokoknya kuncinya adalah dia nggak boleh turun sampai sini. Itu kalau itu masuknya fase sideways. Tapi kalau selagi dia uptrend, dia akan begini. Nah, biasanya saham yang sehat, ya, apapun deh, bukan saham doang sih, tapi apapun ya, itu harus naik konsolidasi seperti ini, dia naik lagi. Saya zoom deh. Dia naik, ya dari sini ya, dia naik, kemudian konsolidasi, mantul lagi, konsolidasi di sini, baru naik. Konsolidasi lagi, ini kan sebenarnya fase konsolidasi ya. Kemudian dia naik. Fase konsolidasi lagi, dia naik. Itu saham yang sehat. Itu saham yang bisa dipegang secara jangka panjang. Kayaknya kalau misalnya beli Dharma nih,
Kalau dia naik, konsolidasi beberapa hari, naik lagi. Selagi dia nggak bikin higher low, ya boleh dipegang, gitu. Ya, karena saham ini tuh kalau dia naik konsolidasi di sini, kemudian dia naik lagi, kemudian dia konsolidasi lagi, itu tandanya biasanya di fase konsolidasi seperti ini tuh dia ada fresh money yang masuk lah istilahnya. Di sini tuh antara buyer dan sellernya berimbang. Reakumulasi. Konsolidasi itu reakumulasi lagi. Nanti dia naik lagi, konsolidasi, reakumulasi lagi. Naik lagi, konsolidasi, reakumulasi lagi. Bandingin sama yang sahamnya tiba-tiba tegak, lurus. Kemudian habis itu kempes. Iya, secara time frame lebih cepat. Dan biasanya itu yang kita istilahnya selalu didoktrin. Ini loh saham yang paling enak, ini loh kripto yang paling enak gitu. Naiknya langsung terbang tinggi dalam waktu begitu beli langsung terbang. Tapi itu secara instan gitu ya. Tapi itu punya potensi dia kempesnya juga cepat. Jadi apapun yang datangnya lebih cepat, perginya juga akan lebih cepat gitu. Tapi kalau dia naiknya pelan-pelan dan konsolidasi tapi naik stabil pelan-pelan dan ini memakan waktu, misalkan kita beli di sini ya. Maret 2023, kita TP mungkin sekitar sini, Agustus. Itu kan butuh waktu 5 bulan ya, sekitar 5 bulan. Nah, itu naiknya dari kita beggar butuh 5 bulan. Tapi kan secara resiko, secara confidence, itu kan lebih enak. Naiknya cukup bagus, ya. Ini tanda dari sisi teknikal kita lihat. Saham yang bisa kita pegang lebih lama itu seperti apa ya? Ini salah satu contohnya. Dia naik, konsolidasi, habis itu dia naik lagi, konsolidasi, naik, konsolidasi lagi. Jadi selagi dia konsolidasi seperti ini, dia naik, itu masih cukup sehat. Dan teman-teman bisa pegang. Nggak perlu terlalu concern, takut untuk dia jebol ke bawah. Gitu. Nah, ditambah kita tinggal narik. Seperti ini. Nah, habis itu, dia udah uptrend, dia fase sideways. Ini sebenarnya ada agak sedikit sideways sebelum dia downtrend ya. Jadi ini biasanya kalau nanti juga kita akan belajar di seminar paket kilat itu ya. Biasanya ada fase akumulasi, kemudian partisipasi publik, kemudian fase distribusi, itu downtrend. Ya, itu kita akan belajar soal itu. Nah, biasanya dia sideways, habis itu dia turun. Nah, turun juga sama kan? Lower high, ya setelah turun ke sini, naik lagi, lower high, lower low, turun lagi. Lower low, lower high, turun lagi. Lower low, ya. Lower high nggak kuat, turun lagi. Lower low, lower high. Nah, sampai di sini dia udah nggak bikin lower low. Ya, kalau kita lihat, yang tadi kan naik terus nih. Tetap naik terus. Nah, sekarang sebaliknya. Gambar. Turun ke sini, dia naik ke sini, turun lagi ke sini, naik ke sini, turun lagi ke sini, naik lagi, nggak kuat, atau di sini, turun lagi, sini, kecil-kecil ada, naik lagi, kemudian turun. Nah, di sini dia nggak bikin, nah di sini dia nggak bikin low baru. Nah, berarti dia tadinya downtrend di sini, tarik ya seperti ini, downtrend. Sekarang sudah mulai ada potensi dia sideways. Nah, sideways-nya di mana? Kita lihat. Ini level paling tinggi. Ini tadinya ada support, kemudian naik, support jebol. Artinya ini ada area supply di sini. Ini ada area supply nih di sini. Makanya di sini belum lewat si Dharma. Nah, mungkin Dharma ini akan sideways dulu nih di area sini. Set. Nah, ke sini, kemudian turun lagi ke sini, mungkin siapa tahu ya. Tapi di sini, nah berarti dia akan mulai masuk ke fase sideways seperti fase ini, fase sideways.
gitu. Ya, jadi kan masuk ke fase sideway, bolak-balik di sini. Terus apa lagi tadi? Setelah Dharma, UNVR. UNVR. Ini saya hapus dulu. Ini nanti aja deh. UNVR. Saya hapus dulu. Nah, UNVR, nah ini kalau kita lihat tadinya uptrend, ya kalau kita lihat ini uptrend, ya higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, ya kan? Down uptrend. Saya jangka panjangnya dulu uptrend. Ini dari tahun 2011 sampai 2018. Ini termasuk dia udah stock split ya. Kalau dulu kan harganya nggak lebih tinggi lagi. Nah, habis itu mulai downtrend. Nah, kelihatan kan? Kalau kita tarik ya, tarik turun, downtrend. Downtrend kan? Jadi kalau kita tarik secara jangka panjang, level ini tuh nggak bisa ditembus sama dia. Nah, tapi di dalam dia down, nah di dalam primary trend-nya ini kan ada secondary trend. Nah, secondary trend-nya kadang ada yang naik, kadang ada turun, ya kan? Ada habis itu naik lagi, sideways, turun lagi, naik lagi, sideways, jebol. Begitupun ketika fase satu saham lagi fase downtrend, ambil begini deh, downtrend, dia kadang di secondary trend-nya itu dia ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun gitu. Ya kan? Nah, saat ini kalau kita lihat ya, kita ambil ini tren jangka panjang. Nah, tren jangka pendeknya juga sebenarnya menengahnya juga dia sebenarnya kan lagi downtrend juga ya. Ini kalau kita lihat di sini deh. Nah, lagi downtrend. Pas banget di sini. Ini antara dia turun lagi ke sini atau dia bisa balik. Ya, kalau kita lihat. Nah, secara jangka menengahnya masih downtrend, time frame gedenya juga masih downtrend. Ini dia sempat sideways di sini, ya, sempat sideways di sini. Kemudian dia naik, sempat uptrend, ya, sempat uptrend seperti ini. Kita lihat. Nah, habis itu downtrend lagi, turun lagi. Ini karena impact laporan keuangan ya, jebol. Jebolnya cukup gede kalau kita lihat dari posisi gendutnya, candle-nya ya, cukup gede hari Kamis. Nah, downtrend. Tapi di sisi menengahnya kalau kita lihat, ininya ada sedikit sideways. Ya, ada sideways ini di sini. Oke, saya delete dulu nih. Nah, ada sideways. Dia nggak akan lanjutin turunnya, fase downtrend-nya, kalau dia berhasil mantul nih, balik dia dari sini. Ketika dia udah mulai gini nih, nah level ini diperhatiin nih, 2300. Ini ada gap. Nah, kalau dia turun begini, berarti bisa dimanfaatin momentum seperti ini. Balik lagi ke time frame kita, seperti apa. Ya. Coret-coretnya pakai warna kuning kok. Nggak kelihatan kalau, oh oke. Okay. Siap-siap. Nah, itu tadi si Oke, kalau INKP dan Tekim gimana kok? Dulu seperti INKP, bisa di hold lamaan seperti Dharma. Tapi setelah itu kok nggak bisa ya? INKP, kita lihat. Iya, nggak bisa di hold lama karena memang trennya berubah. Balik lagi ke bawah kan, kalau kita lihat. Ini mungkin secara jangka pendek, jangka besarnya, dia uptrend, cuma uptrendnya tuh nggak terlalu signifikan lah gitu. Kalau kita lihat kan higher high, dia higher low,
tapi nggak bikin higher high sih, higher high, cuman nggak signifikan lah istilahnya, ya kan, nggak signifikan gitu. Dia higher high dibanding yang sebelumnya. Habis itu dia turun, higher low, ya nggak jebol di bawah ini. Kemudian dia balik lagi higher high dibanding yang sebelumnya. Kemudian dia turun higher low. Nah ini juga kalau dia turun ke sini, cuma masalahnya setelah dia turun ke sini higher low, tapi dia nggak bisa bikin lower high. Nah ini masih dipertanyakan, apakah dia bisa mantul dan belok lagi ke sini, atau jebol justru karena tanda pertama higher low-nya udah kelihatan gitu. Misalkan gini, fase ini uptrend, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low-nya malah jebol, udah mulai belok, udah nggak pernah. Nah, begitu dia udah jebol, naik lagi nggak kuat, belok arah nih di deketinnya. Belok ke sini, naik udah nggak kuat, turun lagi. Padahal di sini higher high, higher low, higher low, higher high, higher low, higher high. Bahkan sih candle-nya gede, tapi habis itu balik ke bawah. Ya, jadi kita lihat secara tren jangka besar, kalian boleh pakai yang daily atau weekly ini ya. Kalau susah lihat daily-nya, buka weekly-nya. Nah, kelihatan. Dia sih uptrend, mulai uptrend sedikit-sedikit, cuman nggak signifikan seperti yang di sini gitu loh. Nggak signifikan seperti yang di tahun 2017-2016. Nah, ini cenderung sebenarnya kayak lebih semi-semi sideways gitulah. Walaupun dia bikin ada sedikit peningkatan. Ya kan? Oke. Nah, itu tadi ya sedikit contoh dari kita balik dulu ke screen selanjutnya. Nah, itu tadi contoh dari fase uptrend, fase downtrend, dan fase sideways. Nah, yang kita lihat adalah time frame besar dulu, seperti apa. Jadi kalau misalnya kita dikasih, coba lihat saham Dharma. Kalian buka time frame secara, kalian scroll out, ya zoom out dulu, lihat. Oh, jangka besarnya lagi downtrend. Tapi di satu sisi, dia udah mulai sideways. Tadi kan Dharma sideways ya, udah mulai sideways. Nah, itu tinggal dimanfaatin. Apakah dia udah kuat di atas lowernya itu udah nggak bikin lower low baru. Kalau udah nggak bikin lower low baru, berarti itu ada chance dia bisa naik ke atas. Nah, tinggal kapan dia bisa break si higher-nya ini. Ya. Kemudian di sisi lain, market structure itu juga belajar soal classic support dan resisten. Nah, classic support dan resisten itu biasa simpelnya itu adalah horizontal. Horizontal seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan ini naik kayak tadi nih, contohnya ISG kan. Nah, ISG yang kelihatan banget begini kan. Nah, itu klasik support dan resisten. Nah, itu teman-teman juga harus bisa pakem, bisa belajar itu. Supportnya di mana, resistnya di mana, di time frame yang berapa, itu teman-teman juga harus bisa. Kemudian ada dynamic support dan resisten. Seperti yang tadi saya gambar tuh, Dharma. Kita pindah. Jadi yang saya gambar tuh Dharma. Dharma kan ada tuh resisten, support. Kelihatan kan di sini. Area mantul, higher high, higher low. Higher high, higher low. Dia naik, koreksi, konsolidasi, mantul lagi. Konsolidasi, mantul lagi. Ini akan jadi area support. Nah, itu disebut dynamic support and resistance. Kalau yang biasanya yang sideways seperti ini, itu biasa disebut classic support and resistance. Oke? Nah, next-nya kita akan belajar soal price failure. Dalam artian, price failure itu disebut sebagai, mungkin simpelnya, false breakout,
false breakdown gitu ya. Kemudian price continuation, caranya seperti apa. Kemudian ada pattern, atau kemudian juga ada multi time frame. Nah, itu teman-teman akan saya bahas balik lagi di seminar eksklusif seminar kita yang akan kita review, ini akan kita pelajarin semuanya termasuk tadi pelajaran soal market structure. Nah, bayangin teman-teman, market structure aja itu masih banyak hal yang kita harus kita pelajarin. Dan itu basic loh. Dan benar itu basic. Nah, bayangin, makanya tadi di awal saya bilang, kalian cukup menguasain market structure itu aja, sebenarnya itu udah bisa mulai trading, udah mulai bisa analisa. Itu belum dengan kalian pakai indikator dan lain-lain ya. Tapi cuman based on market structure. Itu kalian udah bisa belajar ini. Nah, makanya teman-teman yang berada di Jakarta atau kebetulan di sekitar tanggal ini itu ada di Jakarta, ya teman-teman bisa investasikan sekitar senilai 3 juta ya untuk belajar, kita bareng-bareng belajar soal cara paket kilat, cara siap untuk berinvestasi di saham. Ya, teman-teman itu bisa belajar, dapetin 3 juta itu sebenarnya murah banget ya. Karena kalian bisa dapat sebanyak 6 sesi ini secara offline, bisa langsung ngobrol sama saya, bisa langsung tektokan kalau ada yang nggak ngerti, ya karena udah bayar kan, udah bayar otomatis kan, ya udahlah ngapain malu-malu untuk bertanya gitu loh. Pokoknya manfaatin 3 juta ini buat teman-teman untuk bisa menggali ilmunya sedalam-dalam mungkin. Jadi belajar introduction asset class, kemudian basic ekonomi, seperti yang tadi kita jelasin nih. Amerika itu seperti apa, China itu seperti apa, hubungan sama Indonesia itu seperti apa, belum lagi Jepang seperti apa. Nah, itu kan sebenarnya ada di bahan sesi 2 ya. Soal basic ekonomi dan hubungannya dengan saham. Makroekonomi, mikroekonomi, itu kan ada di sini semua. Kemudian kita belajar mengenai IPO dan corporate action. Kenapa brand itu saya confident sama brand? Kenapa tahun 2022 itu ada ADMR yang terbangnya tinggi, WIRG yang terbangnya tinggi, ya. Walaupun in the end WIRG juga sang balik ya. Tapi momentum dari IPO dia naik sampai sekian ratus persen itu seperti apa? Nah, itu saya akan jelasin di sini mengenai IPO dan corporate action. Ya, kemudian corporate action itu termasuk right issue, dividen, ada yang namanya dividend play. Gimana sih cara kita trading tapi memanfaatkan dividen? Ada saatnya kita bisa manfaatin nyari cuan itu dari dividen, nggak kena dividen trap ya. Orang banyak bilang dividen trap, kemudian ngata-ngatain si saham itu jelek, padahal sebenarnya mereka itu yang salah sendiri gitu ya. Nah, itu akan dibahas di corporate action. Kemudian analisa fundamental, gimana sih caranya dapetin saham-saham yang secara fundamentalnya bagus ya, kemudian bisa naik. Contoh, kalau saya itu punya TOTL ya, TOTL teman-teman itu bisa cek, itu saham konstruksi swasta, saham fundamentalnya bagus, kemudian ada kita ada ADMF ya, kemudian kita juga punya kemarin buat saya pribadi itu saya udah coba CLPI, Colorpark. Nah, itu saham-saham fundamental yang bagus yang jarang dinotis sama orang. Nah, itu teman-teman kita akan belajarin dari sisi analisa fundamentalnya. Kemudian ada sisi teknikalnya, seperti yang tadi kita belajar soal market structure. Kemudian soal nanti masih banyak indikator dan lain sebagainya. Itu teman-teman kita bisa belajar di sesi 5. Kemudian screening dan scanning. Nah, sekarang setelah kalian belajar ini semua, kan tentu udah ada bekal. Udah ada bekalnya nih. Udah dapat bekalnya. Nanti juga kan saya share slide-nya. Nah, tinggal belajar soal screening dan scanning. Tinggal cek, oh kalau saya mau mainnya dividend play, seperti apa, scanningnya seperti apa. Saya mau belajar tentang value investing, seperti apa, screening sama scanningnya itu seperti apa. Cara scanningnya di mana, itu juga akan kita ajarin. Jadi 3 juta itu murah banget sih untuk dapat ini semua. Nah, buat teman-teman yang kebetulan hari tanggal sekitar bulan-bulan ini, bulan September ya, ini masih jauh kan, masih ada, ini baru akhir Juli. Nah, buat teman-teman di 7 September nanti, kalau kebetulan, misalnya dari luar kota, kebetulan tanggal segitu ada di Jakarta, ya silakan ikut. Sesinya dari jam 9 sampai jam 6 sore. Jadi sepuasnya teman-teman bisa ikut. Dan limited seat ya, cuma 30.
ya, karena lebih nyamannya kita cuman batasin sampai 30 seat. Dan setelah seminar kita akan kasih eksklusif grup ya. Jadi untuk pembahasannya itu nggak akan mentok cuma di sini, tapi habis itu kalian masih bisa diskusi sama saya mungkin nanti kita bikin Telegram grup khusus untuk yang ikut seminar ini. So, buat teman-teman kalau mau daftar silakan ya di academyadmirals.com itu sebentar. Linknya tinggal buka di bagian kontak saya share dulu. Saya buka dulu. Academy Admiral nah, Academy Admiral sekalian ke bagian offline seminar. Nah, itu ada. Ya, tinggal daftar di sini. Dan lokasi nanti kalau misalnya bingung nanti bisa hubungin saya di Telegram tuh gampang lah untuk share tempatnya di mana gitu. Di kantor alamatnya kantor Admiral itu di mana. Nah, teman-teman tinggal daftar dan bayar ya 3 juta. Itu bayangin 3 juta udah dapat 6 sesi seperti itu. Jadi itu udah paket lengkap. Teman-teman bayangin kita saat ini tuh masih belum market itu masih belum kemana-mana ya, walaupun ISG stay di 7.200 300 tapi tidak menutup kemungkinan dan sangat-sangat berpeluang ISG itu bisa bergerak di atas itu. Dan mumpung sahamnya masih belum kemana-mana, ya teman-teman boleh ikut dulu. Kita belajar investasi, kan harus nggak cuman yang namanya modal itu kan, modal investasi nggak cuman di modal berupa uang, tapi pengetahuan segala macam juga perlu. Nah, itu makanya teman-teman jangan lewatin kesempatan ini ya. Karena kita dibatasin cuman 30 orang. Investasi level ya leher ke atas, benar. Ya, jadi saya tunggu teman-teman yang ingin join ya sama saya. Kita akan belajar dan kita akan kupas semuanya di sini ya. Teman-teman nanti juga udah dapat konsumsi segala macam ya. Jadi aman dah, perut aman. Yang penting pikirannya fokus untuk belajar ya. Ya, bayar 3 juta, kalian silakan nanya lah mau ngapain aja. Jangan malu-malu. Karena biasanya kan kalau yang ada orang malu-malu ya, ini bayangin kalian udah bayar 3 juta, ya kalian nanya sepuasnya, nggak apa-apa. Saya akan ladenin kalian semaksimal saya, gitu ya. So, sebelum kita akhirin webinar kita hari ini, mungkin ada pertanyaan yang beberapa akan saya jawab ya. Ini ada Pak William. Coding struktur market pakai coding shadow atau closing candle ya kok. Sebenarnya lebih bagus pakai closing candle. Itu paling lebih akurat. Dan biasanya gue bandingin seberapa banyak area itu disentuh. Disentuh pakai shadow atau disentuh pakai body candle. Nah, kalau bingung lagi, pakai yang namanya line chart. Line chart itu biasanya membantu banget untuk menganalisa sebuah pattern lah, sebuah struktur gitu. Jadi line chart tuh bakal kebantu banget. Share live, udah ya, V-nya tadi udah dijawab. Oke, so teman-teman, buat teman-teman yang bentar, mungkin masih, oke, thank you. Jadi buat teman-teman, saya tunggu seminarnya, kehadiran seminarnya teman-teman. Pertimbangin ya, mumpung kita awal-awal teman-teman masih mau belajar gitu-gitu, kita kasih selama 6 sesi itu tadi dengan modal investasi cuma 3 juta. Kalau kita hitungin 3 juta itu cukup murah loh dibanding kalau kita tadi saya jelasin sesi-sesinya ya. Nah, itu teman-teman bisa pertimbangin. Kalau misalnya ada keraguan mau tanya ke saya, silakan DM saya atau chat ke Telegram grupnya Academy Admirals ya. Atau mungkin mau DM ke saya langsung ke @handierawan juga boleh, buat nanya-nanya dulu, buat yakinin diri dulu seperti apa. So, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan akhiri, stop sharing dulu. Saya akan akhiri webinar hari ini. Kita akan ketemu lagi di bulan depan mungkin, dan mungkin di live mingguan kita ya. Oke, so thank you buat teman-teman udah join dari tadi. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Happy weekend dan sampai jumpa kembali. Dadah. Thank you.